mengalahkan salah satu tim. Untuk komen secara general, ada 2 komen secara general yang saya bisa berikan, 3 komen secara general yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah, saya paham meskipun mosi ini tuh terlihat sebagai mosi evaluatif karena tidak ada kata-kata dewan ini akan atau this household, namun mosi ini adalah bisa dikatakan sebagai mosi proposal. Jadi akan lebih baik ketika kalian, 2 ini tim beroposisi dan tim oposisi itu juga membahas seperti mekanisme yang kalian bawakan itu seperti apa. Misalnya ketika kalian membatasinya seperti apa, atau jika di tim oposisi ketika kalian tidak ingin membatasi apa yang tidak kalian batasi ini tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengapa pada akhirnya kalian itu mempunyai uang pada akhirnya, karena kita melihat tentang karakterisasi dari si negara berkembang ini tadi. Mengapa pada akhirnya kami itu mempunyai uang, atau mengapa pada akhirnya kami itu tidak mempunyai uang pada akhirnya, dan apakah ada kapasitas atau kemungkinan yang akan terjadi untuk negara berkembang untuk mengirimkan siswanya ke luar negeri. Jadi harus ada analisa ke sana, tidak semerta-merta pada akhirnya, oke, si negara berkembang ini punya uang, atau si negara berkembang ini tidak punya uang. Jadi harus ada penjelasan karakteristik dari si negara berkembang ini untuk memberikan gravity atau analisa yang lebih baik pada akhirnya. Itu adalah komen secara general yang pertama. Lalu yang kedua, menurut saya itu juga harus ada penjelasan uang siapa yang akan dipakai. Karena tim satu menjelaskan bahwasannya oke, uang yang dipakai adalah uang negara berkembang. Lalu tim lainnya menjelaskan bahwasannya oke, kita maaf, tim lainnya mengatakan bahwasannya uang ini adalah uang yang diberikan oleh sektor privat, atau misalnya mereka yang privat menyediakan beasiswa contohnya. Jadi menurut saya harus ada konsensus uang siapa yang akan dipakai dan mengapa uang tersebut itu ada pada akhirnya. Lalu yang ketiga adalah menurut saya, ketika kalian menjelaskan, ketika kalian menjelaskan justifikasi dan juga dampak, menurut saya, harus ada elaborasi yang lebih mengapa dampak ini itu akan terjadi di kalian. Misalnya di tim proposisi ketika kalian menjelaskan bahwasannya, orang-orang ini tidak akan siap, apa dampak dari ketidaksiapan si siswa ini tadi, ataupun di tim, oposisi ketika kalian menjelaskan, oke, kamu akan bisa membuat siswa ini bersaing dan berkompetisi, mengapa dampak itu terjadi di kalian. Jadi saya tidak akan menerima argumen-argumen jurnalistik dan argumen-argumen yang hanya menjelaskan satu baris saja. Jadi ke depannya ketika kalian ingin membuat argumen dampak atau argumen praktikal, harus ada penjelasan seperti apa dampaknya. Jadi kalian harus meng-question atau mempertanyakan 5W satu hal, misalnya apa dampaknya, mengapa dampak itu akan terjadi, bagaimana dampak itu akan terjadi, dan sebagainya. Jadi harus ada penjelasan yang lebih runtut terhadap hal tersebut agar juri itu tahu mana tipping point yang bisa dipakai pada akhirnya. Jadi itu adalah 3 komentar general yang bisa saya berikan ya ke kalian. Untuk hasilnya dengan margin yang sedikit saya berikan poin kemenangan kepada tim pemerintah. Ada 2 poin pertentangan. Yang pertama adalah apakah negara berkembang harus membatasi siswa untuk menempuh pendidikan ke luar negeri. Yang kedua adalah apa manifestasi atau dampak ketika berkembang membatasi atau tidak membatasi siswa untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Yang pertama adalah apakah negara berkembang harus membatasi siswa untuk menempuh pendidikan ke luar negeri atau tidak. Pemerintah menjelaskan bahwasannya tidak, kita harus membatasi karena siswa ini tuh tidak siap. Ketika mereka tidak siap, mereka akan membebani yang lain, atau misalnya kamu nasionalismenya juga akan hilang, yang pada akhirnya pendidikan yang akan dicapai atau tidak diraih itu tidak akan maksimal ketika kamu memberikan akses ke luar negeri ini tadi. Dia posisi kalian menjelaskan bahwasannya mereka sudah disiapkan dulu. Mereka lalu ada urgensi di mana mereka itu membutuhkan pendidikan yang lebih baik, dan mereka nggak bisa ke lokal, pendidikan lokal pendidikan lokal atau tetap di Indonesia saja. Mengapa pada akhirnya saya memberikan hal ini ke tim pemerintah? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah alasan utamanya, menurut saya oposisi itu gagal dalam menjelaskan kenapa pada akhirnya orang-orang atau siswa yang dikirim ini akan siap. Mengapa pada akhirnya mereka akan siap dengan hal yang baru yang ada di luar negeri. Argumen ini adalah syarat kenapa pada akhirnya semua justifikasi dan juga dampak yang dibawa oleh tim oposisi tidak bisa masuk. Dan yang kedua, meskipun ada respon ke sana, yaitu tentang kesiapan, mana yang lebih baik, apakah kamu misalnya kamu dibawa ke luar negeri, atau misalnya kamu di lokal saja, misalnya kamu akan ke Jakarta contohnya. Namun saya paham dengan tipping point tersebut. Namun pada akhirnya itu ada di pembicara ketiga yang mana itu sudah telat dan tidak saya hitung karena tidak fair dengan
tim yang lainnya. Itu adalah alasan kedua. Alasan menurut saya, oposisi juga gagal dalam merespon konteks pandemi yang sudah dibawakan oleh tim pemerintah, di mana mereka menjelaskan bahwasannya di konteks pandemi saat ini ekonomi sedang gagal atau sedang jelek, di mana uangnya dimiliki oleh pemerintah itu sedikit dan juga terbatas, maka beban pembuktian yang harus dijelaskan oleh tim oposisi adalah kenapa pada akhirnya kamu ketika ada konteks ekonomi yang jelek, kamu tetap memiliki uang sebesar itu untuk mengirimkan orang-orang siswa ini ke luar negeri, dan kenapa pada akhirnya pemerintah bisa membiayai siswa ini ke luar negeri. Tidak ada penjelasan dari tim oposisi, maka dari itu saya tidak bisa memberikan bahan pertentangan ini ke tim oposisi. Lalu clash kedua adalah tentang apa manifestasi atau dampak ketika mereka berkembang untuk membatasi uh, ketika negara berkembang membatasi atau tidak membatasi siswa untuk menempuh pendidikan ke luar negeri. Pemerintah menjelaskan bahwasannya ketika mereka tidak siap, tidak akan ada produktivitas di mana mereka tidak akan misalnya menyerap ilmu yang lebih baik atau mereka tidak akan paham dengan pelajaran dan sebagainya. Nah, oposisi menjelaskan bahwasannya ini akan baik karena mereka bisa bersaing dalam kompetisi dan ada hubungan secara bilateral antar dua negara ini tadi. Namun pada akhirnya saya tidak bisa membeli kedua argumen ini dari tim pemerintah dan juga tim oposisi karena dampak yang kalian berikan itu hanya one liner saja, hanya satu baris penjelasan saja. Misalnya dengan tidak membatasi kamu akan bisa bersaing dan akan menciptakan hubungan bilateral, atau misalnya dengan membatasi kamu akan ketika kamu tidak ketika kamu tidak membatasi, pada akhirnya orang-orang ini akan lebih mendapatkan banyak kerugian. Jadi menurut saya itu adalah argumen yang one liner, yang mana hanya jargonistik argumen, yang tidak ada tipping pointnya mana yang lebih baik, tidak ada komparasi mengapa pada akhirnya hal itu akan eksklusif di kalian contohnya, atau mengapa hal itu tidak bisa didapatkan oleh tim lainnya contohnya. Jadi karena argumen itu masih jargonistik dan tidak ada komparasi mengapa pada akhirnya itu ada lebih eksklusif, mengapa itu lebih baik di proposal kalian, maka dari itu poin pertengahan kedua ini tidak bisa saya berikan ke dua-duanya, dan itulah mengapa pada akhirnya saya memberikan poin kemenangan terhadap tim pemerintah karena poin pertentangan yang pertama yaitu tentang justifikasi. Ya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa approach aku ke WhatsApp. Terima kasih dan ya good luck untuk